Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fatma Azhara dengan NIM B.131.25.0166. Saya dari Prodi S1 Manajemen Fakultas Ekonomi Universitas Semarang. Saya akan menjelaskan tentang makalah konsep dan hakikat ibadah mahdhah. Yang pertama, pendahuluan. Kata ibadah menurut dalam bahasa artinya taat, tunduk, dan merendahkan diri dan menghambakan diri. Adapun kata ibadah menurut istilah berarti penghambaan diri yang sepenuh-penuhnya untuk mencapai keridhaan Allah Subhanahu wa taala dan mengharap pahalanya di akhirat. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang latar belakang, yaitu ibadah mahdhah memiliki karakteristik khusus karena tata cara, waktu, dan bentuknya telah diatur secara langsung oleh Allah Subhanahu wa taala dan dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Dari sisi keagamaan, ibadah adalah ketundukan atau penghambakan diri kepada Allah, Tuhan Yang Maha Esa. Ibadah meliputi semua bentuk kegiatan manusia di dunia ini yang dilakukan dengan niat mengabdi dan menghamba hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi, semua tindakan mukmin yang dilandasi oleh niat tulus untuk mencapai ridha Allah dipandang sebagai ibadah. Makna inilah yang terkandung dalam firman Allah sebagai berikut, yaitu Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun, yang artinya tidaklah aku ciptakan jin dan manusia melainkan untuk mengabdi hanya kepadaku, yaitu surat Al-Zuriyat ayat 56. Yang kedua, rumusan masalah, yaitu yang pertama ada apa sih makna ibadah mahdhah dalam kehidupan seorang muslim. Yang kedua, bagaimana contoh penerapan ibadah mahdhah dalam kehidupan umat Islam. Yang ketiga, apa akibat jika ibadah mahdhah dilakukan tidak sesuai dengan kaidah syariat. Yang kedua, pembahasan. Saya akan menjelaskan tentang pengertian ibadah mahdhah. Secara bahasa, ibadah berarti tunduk dan taat patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan mahdhah berarti murni, asli atau khusus. Maka ibadah mahdhah adalah bentuk ibadah yang bersifat murni kepada Allah Subhanahu wa taala dan telah ditetapkan secara langsung tata caranya, waktunya, dan ketentuannya oleh syariat Islam melalui Al-Qur'an dan Sunnah Rasulullah. Ibadah mahdhah tidak boleh ditambah, dikurangi, ataupun diubah berdasarkan pemikiran manusia, karena seluruh aspek pelaksanaannya telah diatur secara langsung oleh Allah Subhanahu wa taala. Seseorang hanya diperbolehkan melaksanakan ibadah mahdhah sebagaimana contoh dan tuntunan yang telah diberikan oleh Nabi Muhammad SAW. Selain itu, ibadah mahdhah juga menjadi sarana penyucian jiwa, yaitu tazkiyatun nafs, pembentukan karakter, dan sarana mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan melaksanakan ibadah mahdhah secara benar, seorang muslim akan mencapai keseimbangan antara kehidupan di dunia dan di akhirat. Yang B, yaitu ciri-ciri ibadah mahdhah. Yang pertama, telah ditetapkan langsung oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah SAW. Yang kedua, yang ditunjukkan untuk mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibadah mahdhah dilaksanakan semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala, bukan untuk tujuan lain seperti mencari popularitas, penghargaan, atau kepentingan dunia. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-An'am ayat 162. Bismillahirrahmanirrahim. Qul inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Yaitu artinya, katakanlah sesungguhnya sholatku, ibadahku, hidupku, dan matiku hanya untuk Allah, Tuhan semesta alam. Ayat ini menegaskan bahwa seluruh ibadah mahdhah hanya harus dilakukan dengan niat yang tulus lillahi ta'ala. Kemudian yang C, yaitu contoh ibadah mahdhah apa saja sih? Yang pertama ada sholat. Sholat secara etimologis adalah bentuk masdar dari kata sholayus hali sholatan wa tasliyan, yang artinya berdoa. Sholat adalah bentuk ibadah khusus yang terdiri dari rangkaian ucapan dan perbuatan yang dimulai dengan takbir dan diakhiri dengan salam. Sholat memiliki posisi yang sangat penting bagi kehidupan manusia di dunia maupun di akhirat. Yang kedua ada puasa. As-saum atau as-siyam adalah istilah bahasa Arab untuk puasa yang berarti menahan diri, yaitu menahan diri dari makan, minum, dan tindakan yang dapat membatalkan puasa. Puasa mulai dari terbit fajar hingga matahari terbenam. Diharuskan untuk menahan diri dari berkata kasar, bergosip, bergibah, dan jenis tindakan negatif lainnya. Selain itu, puasa juga dimaknai sebagai permulaan untuk memperbarui jiwa yang mungkin telah terkena penyakit, baik fisik maupun mental. Artinya, puasa dapat memberikan kesehatan yang optimal pada tubuh dan pikiran, tanpa perlu terapi, obat-obatan, dan medis lainnya. Yang ketiga ada zakat. Zakat dalam bahasa Arab memiliki makna berarti kebersihan, perkembangan, dan berkah. Dalam konteks Islam diartikan sebagai tindakan membersihkan diri dan mensucikan harta seseorang. Dengan melakukan zakat, seseorang diharapkan mendapatkan pahala dan harta yang disucikan. Kemudian zakat bisa mengenai zakat mal, yang berarti bisa berupa emas, barang-barangan, tumbuh-tumbuhan, atau
perak juga. Bisa berubah juga hasil pertanian seperti beras dan uang tunai. Yang di kemudian kaidah ibadah maudhu adalah ibadah yang tata cara pelaksananya telah ditentukan oleh secara langsung Allah Subhanahu wa taala dan dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Yang pertama ada kaidah ibadah maudhu, yaitu hukum asal ibadah adalah terlarang kecuali ada dalil yang membolehkannya. Salah satu kaidah penting dalam ibadah maudhu. Yang kedua, ibadah harus dilaksanakan dengan ikhlas semata-mata hanya karena Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, ibadah harus dilakukan dengan tertib dan rukun yang telah ditentukan. Kemudian yang keempat, ibadah harus dilakukan sesuai dengan kemampuan hambanya. Yang kelima, ibadah maudhu merupakan tolak ukur dari keimanan dan ketakwaan manusia. Yang keenam, ibadah harus menjaga kemurnian dan tidak bercampur dengan kepentingan dunia. Yang ketujuh, ibadah harus sesuai dengan dalil syariat, Al-Quran dan Sunnah. Yang terakhir yaitu hikmah ibadah maudhu. Apa saja sih? Yaitu meskipun hikmah ibadah maudhu terlihat seperti ritual yang berulang, namun ia memiliki moral yang sangat besar, yaitu yang pertama meningkatkan kedekatan dengan Allah Subhanahu wa taala, yaitu ibadah maudhu merupakan sarana utama untuk mendekatkan diri, taqarrub kepada Allah Subhanahu wa taala, ketundukan dalam menjalankan ibadah, menunjukkan kepatuhan taat kepada perintahnya. Yang kedua ada melatih disiplin dan tanggung jawab. Ibadah maudhu seperti sholat, puasa memiliki waktu dan aturan ketat. Hal ini melatih kedisiplinan, konsisten, dan rasa tanggung jawab terhadap kewajiban agama. Yang ketiga ada membersihkan jiwa, yaitu ibadah maudhu berfungsi sebagai pembersih jiwa dari dosa dan maksiat. Contohnya, sholat bisa mencegah perbuatan keji dan mungkar, serta puasa mendidik manusia untuk mengendalikan hawa nafsu. Yang terakhir, menumbuhkan rasa tunduk dan rendah diri, yaitu dengan mengikuti aturan ibadah maudhu tanpa modifikasi. Seorang muslim belajar untuk tunduk sepenuhnya kepada aturan Allah Subhanahu wa taala dan mengakui bahwa manusia adalah hamba, bukan pengatur. Yang terakhir kemudian kesimpulan. Berdasarkan pembahasan dalam makalah ini dapat disimpulkan bahwa ibadah maudhu merupakan ibadah murni yang dilakukan semata-mata untuk Allah Subhanahu wa taala dengan tata cara, rukun dan syariat yang telah ditetapkan di Al-Quran dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ibadah maudhu mencakup sholat, zakat, puasa, dan haji yang pelaksanaan bersifat sakral dan tidak boleh diubah dan bertujuan untuk menegakkan kekuatan seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian penutup, yaitu dengan selesai makalah ini penulis menyatakan bahwa ibadah maudhu bukan sekedar kewajiban ritual, tetapi merupakan fondasi utama kehidupan seorang muslim yang mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibadah maudhu mengajarkan ketaatan, kesabaran, keikhlasan dan disiplin, sekaligus membentuk karakter dan akhlak yang mulia. Penulis berharap makalah ini dapat menambah pemahaman dan kesadaran pembaca tentang pentingnya melaksanakan ibadah maudhu secara benar, sesuai syariat dengan ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Semoga makalah ini bermanfaat bagi penulis sendiri maupun bagi pembaca, serta dapat menjadi sarana untuk lebih meningkatkan kualitas ibadah maudhu dalam kehidupan sehari-hari. Yang di kemudian kaidah ibadah maudhu adalah ibadah yang tata cara pelaksananya telah ditentukan oleh secara langsung Allah Subhanahu wa taala dan dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Yang pertama ada kaidah ibadah maudhu, yaitu hukum asal ibadah adalah terlarang kecuali ada dalil yang membolehkannya. Salah satu kaidah penting dalam ibadah maudhu. Yang kedua, ibadah harus dilaksanakan dengan ikhlas semata-mata hanya karena Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, ibadah harus dilakukan dengan tertib dan rukun yang telah ditentukan. Kemudian yang keempat, ibadah harus dilakukan sesuai dengan kemampuan hambanya. Yang kelima, ibadah maudhu merupakan tolak ukur dari keimanan dan ketakwaan manusia. Yang keenam, ibadah harus menjaga kemurnian dan tidak bercampur dengan kepentingan dunia. Yang ketujuh, ibadah harus sesuai dengan dalil syariat, Al-Quran dan Sunnah.